Kenapa Anda merasa sebagai anak Tuhan? Apakah Anda Tuhan? Itu hanya model perumpamaan aja. Nyanyinya juga kan kami anak-anak Tuhan. Kalau di Kristen itu udah hal biasa mulai dari kecil sekolah minggu. Ya maksudnya kita harus dekat kepada Tuhan gitu. Jadi anak Tuhan itu maksudnya sudah merdeka dari menyembah Tuhan karena bukan lagi hamba. Bukan, kita semakin biar dekat kepada Tuhan aja. Kalau kita sebagai anak kan sama bapak misalkan gitu kan, mungkin ya boleh dibilang lebih dekat. Malah banyak lagi istilah-istilah kata Yesus itu adalah gembala, kita dombanya kan gitu. Jadi ya maksudnya kalau Yesus itu jadi gembala kita, pasti kita diberi ke yang baik gitu loh. Ibarat kalau binatang lah contoh ini, misalkan gembala yang sama yang digembalakan pasti dikasih ke rumput yang paling bagus. Kalau ada rumput di sekitarnya yang paling bagus dari yang bagus, kira-kira kayak gitu. Kira kayak gitulah pemahamannya di Kristen. Tapi faktanya di Kristen di dalam Bibelnya itu bukan lagi hamba Tuhan. Jangan lagi kamu mau diperhamba, sebab kamu ini bukan lagi hamba, kamu ini adalah anak. Maksudnya apa itu bang? Kalau bukan hamba Tuhan berarti apa kalau bukan hamba Tuhan bang? Kalau berbicara hamba Tuhan kan ya boleh dibilang kan pengabaran firman Tuhan namanya hamba. Jadi hamba Tuhan misalkan kayak aktiflah di gereja-gereja itu udah disebut hamba Tuhan, melayani gitu loh intinya. Tapi Kristen melayani. Di dalam Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak. Malah dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1 bahwasanya Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan, sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Nah kalau Kristen bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Karena manusia itu tetaplah posisinya sebagai hamba Tuhan. Tapi Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu Kristen ini hamba siapa? Iya, kalau kita kan lihat dari itunya kan tergantung situasi dan kondisinya. Kalau di dalam pelayanan, kita sekarang berbicara di dalam gereja lah. Berbicara dalam gereja, ya hamba Tuhan ya tentu yang melayani. Kan gitu, nggak semua jadi hamba. Ya anak-anak Tuhan ya pengikut Yesus kan gitu, kira-kira begitu. Kalau anak Tuhan berarti kan bukan hamba Tuhan bang. Kan, dan itu ditopang oleh dalil Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kristen bukan hamba, jadi Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Jadi Kristen menghambakan diri kepada siapa? Kepada Kristus, betul? Tadi kan udah saya jauh, tergantung konteksnya. Kalau kita misalkan dalam pelayanan nih, dalam satu gereja nggak semua disebut hamba Tuhan. Ya boleh dibilang hamba Tuhan mulai dari pendetanya, pinatuanya, dan tidak. Gitu. Itu bukan hamba Tuhan bang. Kan Kristen Galatia 4 nomor 7. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan pendeta semua itu masih hamba Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana bang? Karena Kristen bukan hamba Tuhan lagi. Kristen itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Jadi Kristen ini anak-anak Kristus. Karena kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, hubungannya dengan manusia itu ya antara pencipta dengan hamba. Kalau tidak ada hamba, kalau bukan hamba berarti dia posisinya ya Tuhan. Gitu bang. Kalau saya tanya balik, kalau saudara kita Muslim, Bang Juma lah dulu sama umat Muslim, itu kalau disebutnya apanya Tuhan, apanya Allah kalau di kalian lah? Kami ini adalah hamba. Kami hamba Allah. Kami hamba, kami abdi, hamba Allah kami. Nah sedangkan kalau di Kristen kan
jelas bukan lagi hamba Tuhan. Nah, kalau bukan hamba Tuhan lalu hamba apa, Bang? Kristen ini. Itu dia saya bilang kan penyebutannya banyak. Itu pertanda kita kalau biar lebih dekat sama Tuhan. Jadi hati kita biar naruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kan udah saya bilang tadi, nggak mungkin kalau dibilang Yesus gembala, kita domba, kita jadi binatang. Itu berarti antara gembala sama dombanya pasti dekat, diberi yang terbaik. Kira-kira begitu. Kan segitu ke penjelasannya. Abangku, dalilnya di kitab Anda. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Iya, konteksnya itu kan dalam pengajaran. Kalau Galatia itu kan intinya dalam proses pengajaran itu kan kalau Paulus itu sebanyaknya pengajaran, mengirim surat, lagi di penjara aja dia melayani kan. Itu kan maksudnya yang di Galatia. Iya, maksud saya bukan itu, Bang. Maksud saya ketika kita berbicara mengenai hamba atau bukan hamba, Kristen ini bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Contoh misalnya nih, kambing, anak kambing. Kambing dan anaknya sama-sama kambing. Sapi dan anak sapi sama-sama sapi. Manusia dengan anak manusia sama-sama manusia. Tuhan dan anak Tuhan ya sama-sama Tuhan dong. Kenapa? Karena ya, Kristen. Ya jawabannya tadi. Makanya saya bilang, saya jujur kalau misalkan lah kayak nyanyian di Kristen mulai dari anak kecil, anak-anak Tuhan, kami anak-anak Tuhan, terus Yesus adalah gembala yang baik, misalkan kita disebut domba, ya itu kan hanya boleh dibilang apa ya tepatnya? Mungkin Bang Juma lebih bisa tepatnya itu apa, bukan perumpamaan. Jadi kata kasarnya ya lebih dekat lah. Kan saya udah contohin tadi, gembala sama yang digembalakan itu ibaratnya kita ngangon domba banyak atau kambing. Jadi si penggembala ya pasti memberi yang terbaik, kira-kira begitu pengertian kita, bukan langsung kita menjustis ya. Intinya jadi kayak binatang, kalau anak domba pasti domba, anak ini pasti ini, anak kuda pasti kuda, kira-kira begitu. Jadi anak Tuhan pasti Tuhan, kan tidak mungkin. Abang, untuk manusia. Anda percaya nggak kalau malaikat itu juga adalah anak-anak Tuhan? Tadinya malaikat itu adalah disebut anak-anak Tuhan. Percaya nggak? Ya intinya semua itu ciptaan ya, intinya ya malaikat aja kan ada yang jadi setan gitu loh. Jadi bagus. Sama kayak manusia lah. Itu abang pintar. Malaikat yang tadinya anak Tuhan di dalam Ayub 38 nomor 7 misalnya, mereka disebut sebagai anak Tuhan. Mereka kemudian membangkang. Anak Tuhan ini membangkang menjadi iblis. Kenapa? Karena mereka tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, mau dia mengaku anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, anak-anak apapun itu, kalau dia tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, itu bukan anak Tuhan, itu anak setan, Bang. Karena hanya setan yang tidak mau menjadi hamba dari Tuhan. Betul nggak? Iblis itu tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis tidak mau diatur oleh Tuhan. Nah, Kristen menurut Galatia 4 nomor 7, sekarang kalian bukan lagi hamba. Kalian adalah anak, maka jangan lagi kamu mau diatur oleh aturan Tuhan. Sekarang hidup Kristen ini diatur Tuhan nggak, Bang? Ya tentu dong, ya lebih banyak orang Kristen yang lebih takut akan Tuhan kan. Coba. Mana aturan Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Kalau masalah ibadah itu kan bapak-bapak gereja, hari apa aja ibadah. Berarti yang atur kalian bukan Tuhan, yang atur kalian bapak-bapak gereja. Tadi katanya diatur Tuhan. Kalau masih diatur Tuhan berarti hamba Tuhan. Nah, sekarang kalian bukan hamba Tuhan, berarti kalian sudah tidak diatur oleh Tuhan. Kan di dalam Alkitab juga ada tertulis ikut gereja oleh sama Petrus dibangun gitu loh, disuruh sama Yesus. Oh, kalau itu Bang, kalau itu Petrus ya yang melanjutkan tongkat estafet jemaat Yesus itu adalah orang Yahudi, bukan Kristen, beda.
Orang-orang Yahudi itu diajarkan oleh Yesus tidak boleh menghilangkan setitik pun dari ajaran Tuhan. Kalau Kristen tidak. Kristen dilarang lagi untuk menghambakan diri. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Jadi kalau saudara Kristen masih merasa hamba siapa? Hamba Tuhan? Tidak mungkin, karena bukan lagi hamba Tuhan. Tinggal satu nih, tinggal iblis, karena iblis juga punya pasukan-pasukan. Contoh misalnya di dalam kitab Anda di Wahyu 12 nomor 7, ya. Iblis memiliki juga malaikat-malaikat. Iblis juga memiliki pasukan-pasukan. Iblis juga memiliki anak-anak. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti iblis ini punya anak. Siapa anak-anak iblis? Berdasarkan Yohanes 8 nomor 50, nomor 40, 43, 45, 46, 40 sampai 37. Siapa mereka ini? Ya mereka yang ingin membunuh Yesus. Mereka ini disebut sebagai anak-anak iblis. Nah sekarang orang Kristen kan mau agar Yesus itu dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh Yesus, dosa Kristen tidak ada yang tanggung. Maka Kristen mau agar Yesus itu disalibkan. Berarti Yesus ketika berkata iblislah yang menjadi bapakmu, berarti Yesus Kristen ini bapaknya siapa? Kalau penyaliban bukan keinginan Kristen, kalau keinginan manusia mah nggak ada apa-apanya. Itu mah bukan keinginan. Bukan keinginan Kristen. Lalu keinginan siapa, Bang? Mungkin kalau kita juga hidup di masa itu, ya kita kan harus berbicara jujur dari kemanusiaan. Namanya manusia, ada yang dihukum mati, ditumbak lembungnya apa segala macam dipakai. Nah, itu keinginan siapa? Keinginan siapa supaya Yesus itu mati? Mampu untuk menolong ya terus terang ya pasti kan kira-kira begitu. Tapi kan bukan keinginan manusia. Kalau Anda menolong Yesus, gagal penyaliban, dosa kalian siapa yang tanggung? Itu udah jelas. Udah jelas. Itu kan saya ibaratkan kalau kita memang sekali kan dibilang keinginan Kristen. Oh ya pasti dong. Pasti Kristen mau Yesus dibunuh. Tidak mungkin tidak. Sama seperti iblis. Loh, sekarang kalau abang nggak mau Yesus itu dibunuh, yang nanggung dosa abang siapa? Ini kan kita berbicara yang udah terjadi, tapi bukan istilah keinginan Kristen, sudah keinginan ketetapan Allah. Di mana Tuhan menetapkan Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen? Banyaklah itu ayat-ayatnya. Silakan tunjukkan. Ya, satu aja saya tidak menemukan satu dalil pun Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Malah di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam diri Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian yang dibenci oleh Tuhan. Makanya saya katakan Juma gimana? Tanggapan Bang Juma tentang yang dinubuatkan di saya yang anak manusia yang terpaku ditusuk lambungnya bukan. Siapa? Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Itu hanya pandai-pandaian gereja saja, mengambil kitabnya Yahudi untuk melancarkan aksi bahwa yang disalib itu adalah anak Tuhan yang datang untuk nebus dosa. Itu nggak ada. Anda tunjukkan data di dalam Yesaya 53, ada yang dibunuh untuk nebus dosa, itu tertulis di data nomor berapa? Iya, baca aja saya. Mang Juma kan udah... Enggak ada, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai kitab Yesaya, dari Yesaya bab 1 sampai Yesaya bab terakhir, bab 66, itu bukan berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Amos, Hezkia. Terus ada yang ditusuk lambungnya, ada yang dipaku. Ada yang ditusuk lambungnya dan dipaku. Di mana dituliskan seperti itu? Di mana?
Dibaca Karena- aja saya semua. Loh, Sampai saudara, banyak orang yang dipaku pada zaman Romawi, banyak orang ditusuk tombak pada zaman peperangan. Kenapa harus Yesus? Jadi itu pandai-pandaian gereja saja untuk menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Coba Anda baca di Yesaya 1 nomor 1, Bang. Yesaya 1 menjelaskan bahwa inilah penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yerusalem dan juga tentang Yehuda. Ada tentang Yesus? Bukan, Bang. Itu berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi orang Kristen loncat pagar, sementara yang punya kitab tidak mengimani seperti itu. Nah, jadi kalau orang Kristen kemudian ditanya, apakah kalian ingin Yesus itu mati? Ingin. Apa bedanya dengan iblis, abang ini? Iblis ingin Yesus mati, Kristen ingin Yesus mati. Apa buktinya Kristen ingin mati agar Yesus mati? Ngambil Yesaya, ngambil kitab Daniel, ngambil kitab Yeremia. Untuk apa? Untuk mencocok-cocokkan dengan konsep agar Yesus mati nebus dosa kalian. Kan gitu. Maka muncul pertanyaan, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Karena kalau Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Contoh, di Keluaran 3 nomor 7, nomor 23, nomor 7, nomor 8. Janganlah engkau hambur-hamburkan kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu keinginan Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti mendengarkan itu. Nah, sedangkan Kristen tidak mendengarkan itu. Berarti Kristen ini anak Tuhan atau anak setan, Bang? Yang jadi pertanyaan saya, coba Bang Juma, gini loh, saya manggil abang tahu umur berapa ini Bang Juma sebenarnya? Jangan-jangan saya lebih tua. Saya 72, Bang, sekarang. Hah? 72. Lahiran 72 apa umurnya? Umur 72. Filter, Bang, filter. Kalau aslinya ini, saya tidak pakai filter ya. Tunggu. Jangan bohong lah. Saya lepaskan filternya, Bang, kalau abang nggak percaya. 72 udah lebih dari lansia itu. Lah emang. Nih, saya lepas masker. Dosa kalau bohong. 72 mah ngomong udah pelepotan kalau 72. Oh, namanya olahraga, Bang. Ini saya lepaskan efeknya ya, yang asli nih. Ini 72. Nah. Ini asli, tanpa efek. Silakan. Panggil Bang Zuma aja, Bang. Silakan. Soalnya saya baru ini naik, tapi ya memang senang live nonton. Tapi ke semua apologet muslim saya udah naik, tapi kayak saudara semua karena saya nggak mau namanya menyinggung perasaan kita ini saudara gitu aja intinya. Iya, Semua betul saya naik itu. kok. Iya, Nandar, Rasid, semua pokoknya lah apologet muslim yang kelas-kelas atas tuh sering ngobrol-ngobrol gini kalau saya santai. Tapi saya modelnya gini, nggak mau ya sebenarnya aslinya hanya di TikTok ini yang rame. Saya aja tinggal di Jawa Barat, segitu enaknya persahabatan kok semuanya. Iya emang, Bang, emang betul. Tapi kalau diskusi agama kan harus kita sajikan yang hak itu adalah hak, batil kan gitu. Ya sebelum masuk ngobrol ringan dulu. Tadi saya ada yang mau saya tanya gitu loh. Iya. Jadi kalau tanggapan Bang Juma, kalau saya lihat kan kalau sering di room-room itu ya boleh dibilang bukan Bang Juma aja sebenarnya sih, mau Nandar, mau Rasid, mau Ardiansah, semua mereka kayak udah banyak hafal Alkitab tuh ayat-ayatnya. Saya itu akui gitu loh. Nah yang sekarang yang mau pertanyaan tadi tentang Yesus, kayak Kristen menginginkan Yesus disalib. Kalau nggak disalib, dosanya nggak ditebus. Ya kalau pikiran saya secara manusiawi, masalah menginginkan tidak menginginkan nggak ada. Manusia itu kan nggak tahu dia itu Mesias. Dia kan nggak tahu. Makanya dia selalu bingung semua. Yohanes saja kan selalu ngomong apa setiap ditanya orang. Malah dia dikirain Mesias. Tapi kan Yohanes bilang apa? Membuka tali kasutnya aja, saya tidak layak. Gitu loh. Jadi kita memang bingung kalau nggak benar-benar kita imani Bang Juma. Ya itu pasti bingung. Manusia-manusia di zamannya juga kan
Orang-orang Israel itu, Yahudi itu bingung itu siapa Yesus itu, kira-kira begitu, ditolak, diludahi. Kita harus jujur dalam berbicara kan gitu. Ya mungkin Bang Juma boleh dibilang ya separuh mengenai Alkitab isinya gitu loh, walaupun nggak di ayat mana, walaupun diucapkan nggak tepat semuanya, tapi ya boleh dibilang saya percaya apalah bab Muslim yang saya sebut tadi tuh. Soalnya baru ini saya naik ke Bang Juma ini juga karena saya lihat tadi naik susah banget naiklah ngobrol-ngobrol karena saya modelnya gitu. Tapi ke semua upload Muslim saya naik udah. Oh iya Bang. Kalau kami umat Islam melihat ya standar kami adalah Al-Quran Abang. Seperti tanggapan kemudian Al-Quran terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan diri mereka itu adalah anak-anak Allah. Jika benar kalian adalah anak Allah, qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Kenapa Allah menghukum kalian, mengazab kalian? Kalau kalian anak Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Kenapa pembuktian bahwa orang-orang Nasara dan Yahudi itu disiksa oleh Allah di dunia ini, belum ke neraka juga udah disiksa? Karena mereka kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya sebagai manusia. Contoh, ketika berbicara mengenai penyaliban, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Dan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 21. Nah, berarti yang kalian sembah yang bernama Kristus itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya ke Bang Juma. Yang dikutuk itu adalah orang yang bersalah. Banyaklah itu ayat-ayatnya. Namanya dikutuk, disalib, disalibkan gitu orang terkutuk. Terus kalau Bang Juma mengartikan waktu dia di penghukuman itu bersama Pilatus itu, hakimnya itu bilang tidak ada salahnya sedikit pun saya dapati, gimana tanggapan Bang Juma tentang Yesus? Nah, justru karena itu ketika di sidang, Bang, ketika di sidang terjadi, persidangan terjadi, keputusan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, Yesus itu tidak punya kesalahan. Yesus tidak punya kesalahan dan Yesus itu diserahkan untuk disalibkan hanya karena dengki doang. Dengki, iri, cemburu. Makanya mereka menyerahkan Yesus. Pertanyaannya sekarang, ketika mereka menggiring Yesus untuk disalibkan, Pencipta langit dan bumi yang mengasihi dia mengizinkan? Tidak. Kekuatan ada. Orang Roma, Yahudi, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala berkumpul untuk menzalimi kemudian hamba Tuhan. Kira-kira Tuhan yang mengutusnya membiarkan kagak hambanya yang suci ini tersalimi? Tepatnya dia disalib bukan karena iri dengki, karena dia udah sering mengucapkan bahwa dia itu adalah anak Allah, Allah itu sendiri. Kan banyak dia menyamakan dirinya sama Allah. Itu kesaksian. Itu kesaksian Allah, palsu. Itu kesaksian palsu, Bang. Karena istilah anak Elohim itu adalah sesuatu yang lumrah bagi Bani Israel. Israel disebut anak sulung. Anak sulungnya Elohim. Amsal 3:11 nomor 12. Orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa disebut sebagai anak Tuhan. Orang-orang yang taat mendengarkan kitab Tanakh, menjalankan perintah Musa, itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Biasanya itu. Makanya di dalam Yohanes 10, Abang, ketika Yesus ingin dilempari batu karena dituduh kemudian melakukan penistaan terhadap Tuhan karena dia mengaku sebagai anak Tuhan, apa kata Yesus di data nomor 34 dengan 35, 36? Kenapa kamu ingin melempari aku batu, kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu?
Ada-ada saja alasan-alasan kalian ini. Bukankah kalian juga disebut sebagai anak Allah? Karena kalian itu taat, karena kalian itu mengasihi Tuhan, kalian disebut anak Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Bukan karena faktor itu, abang, tapi faktor politik dan ekonomi. Kenapa Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Bukan karena dia itu mengatasnamakan dirinya sama dengan Tuhan. Bukan. Bukan juga karena dia mengaku Mesias. Bukan. Tetapi karena kecemburuan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Karena Yesus mampu kemudian bermukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Dan semakin banyak Bani Israel yang percaya kepada dia. Dan kalau semua Bani Israel percaya pada zaman itu kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah junjungan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia adalah rabi, maka tidak ada lagi yang akan membayar upeti. Kalau tidak ada yang membayar upeti, maka bangsa mereka akan diambil alih oleh penjajah Romawi. Itu tertulis di mana, bang? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh. Bagaimana caranya mencelakakan orang ini? Maka dalam Matius 50:39 jelas dikatakan dalam Matius 26:59 mereka melakukan kesaksian-kesaksian, mereka melakukan tipu muslihat. Lukas 14 mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Itu kesaksian palsu semua tuh. Oh, dia melakukan ini, dia menistakan Tuhan, dia begini, dia mengaku begini. Itu kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan mereka supaya Yesus ini dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, kata Kayafas imam besar waktu itu, Yesus ini harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat sucinya dan bangsanya dari bangsa Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka 53-nya mengatakan begitu. Ketika mereka sepakat membunuh Yesus, ketika sepakat kemudian mereka bernubuat untuk membunuh Yesus, di data nomor 57-nya, 54-nya, Yesus kemudian menyingkir ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus kemudian bersembunyi bersama dengan pengikutnya. Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Supaya tidak mempengaruhi orang-orang untuk tidak membayar pajak. Itu, bang. Jadi bukan karena dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, itu hanya bullshit buatan gereja belakangan. Jadi Anda boleh mendalami materi ini, silakan Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi politik, bukan karena dosa waris. Kalau orang Yahudi ingin menebus dosa waris, bang, sudah diajarkan mereka dari sejak nenek moyang mereka. Ada di Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus dosa kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu sudah masuk ke dalam paket mereka. Jadi orang Yahudi tidak bisa diajari mereka membunuh Yesus karena dosa waris. Gak ada itu. Itu karangan gereja demi untuk melancarkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan adalah mereka yang mentaati Taurat, mereka yang menjalankan instruksi Taurat, mereka yang menghidupkan diri mereka dengan tuntunan Taurat. Itu anak Tuhan. Kalian justru menganggap Taurat itu kutuk, menganggap Taurat itu sampah, menganggap Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka pertanyaannya, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Kalau berbicara hukum Taurat, emang ada manusia yang mampu? Siapa bilang, bang? Apa yang sulit di Taurat? Apa yang sulit? Apa? Ya satunya aja contoh, nggak tahu ada di Muslim enggak. Gigi Apa itu? gigi, kaki. Loh iya memang, saudara, hukum itu sudah diberlakukan di Indonesia. Sudah diberlakukan. Pencuri penjara, yang ini di penjara, yang ini di penjara. Itu sudah diberlakukan. Memang kayak begitu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Matius? Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu matamu
daripada dengan dua matamu tapi kamu dilemparkan ke dalam neraka. Lebih baik kata Yesus, lebih baik kamu mati, lebih baik kamu bangkit di kerajaan Tuhan dengan satu tanganmu daripada dua tanganmu tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Memang kayak begitu. Maka ketika ada perintah bang, ada aturan, barang siapa yang mengintip bom-bom lagi maka matanya akan dicungkil. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau mengintip bom-bom Gak mau. Barang siapa yang berzina, nonotnya akan dipotong. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau berzina? Nggak mau. Barang siapa yang menendang orang, saudaranya sendiri, maka kakinya akan dipotong. Masih ada nggak orang yang menendang orang? Nggak mau, nggak ada lagi. Siapa yang mau puntung tangannya, kakinya? Siapa yang mau buta matanya? Nggak ada yang mau. Itu aturan Tuhan bang. Tapi muncul kemudian Paulus, itu batal. Dengan batalnya hukum itu, maka orang sudah bisa ngintip bom-bom lagi karena sudah tak ada lagi hukum. Orang sudah bisa mencuri, orang sudah bisa begini bla 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 karena sudah ada hukum. Siapa yang menginginkan menghilangkan hukum Tuhan? Tuhan atau iblis? Enggak, hukum Tuhan dulu yang tadi. Tunggu dulu bang. Siapa yang menginginkan hukum-hukum Tuhan itu dihilangkan? Tuhan sendiri atau iblis? Enggak, masalah hukum Taurat kan itu kan berlaku. Iya. Pertanyaan saya bang, ketika Adam diberi perintah oleh Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini, iblisnya datang mengatakan jangan makan atau makan, melawan Tuhan. Ya itu dia godaan itu, makanya melawan Tuhan. Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Pertanyaan saya, iblisnya mendukung Yesus atau iblisnya melawan Yesus? Jangan kau percaya Taurat, itu semua tidak berguna. Yang berguna itu adalah kasih. Kira-kira iblisnya di mana? Iblis memperkuat Taurat atau iblis menghapuskan Taurat? Gimana? Ya itu Yesus kan yang menggenapi itu. Nah itu maksud saya, siapa yang mengambil kitabnya Yesaya untuk melegalkan menghapus perintah Tuhan? Iblis atau Tuhan sendiri? Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Ya itu udah jelas, itu kan pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat. Sekarang Kristus mati untuk nembus kutuk hukum Taurat, bukan? Dan setelah itu orang Kristen bukan lagi hamba kan? Gak boleh lagi di Kristen itu menghambakan diri kan? Karena kalian adalah anak-anak merdeka, bukan? Kalian adalah anak-anak Tuhan, maka kalian tidak lagi diikat oleh aturan-aturan Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak mau diatur oleh Tuhan? Ini biar saya dapat intisarinya itu, sebenarnya Yesus itu yang kalian ada di Al-Quran, Nabi Isa itu sebenarnya sama enggak sama Yesus? Soalnya apapun yang kita bicarakan nggak bakal ketemu. Kalau menurut saya jawab itu orangnya sama enggak itu? Saya jawab bang. Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Setelah dia datang, satu, ditolak. Bukan hanya ditolak saja, tetapi dibuat duplikasinya, dibuat kepalsunya, Yesus palsunya dibuat. Al-Quran datang menjelaskan kemudian bahwa Nabi Isa yang lahir tanpa ayah itu, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia seorang nabi, dia hamba Allah, dia diberi ketetapan aturan-aturan firman yang dia harus sampaikan kepada Bani Israel. Yang timpang kemudian adalah, adakah Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul inkarnasi menjadi manusia? Enggak ada.
Berarti Yesus kalian itu Yesus palsu. Ada nggak kemudian Yesus datang ke atas muka bumi mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat? Nggak ada. Berarti yang kalian bunuh di atas salib bukan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian menebus dosa dengan menggunakan Tuhan yang nusul jadi manusia dibunuh untuk tebus dosa-dosa manusia? Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang kalian sembah, yang kalian anggap Yesus itu Yesus fiktif. Sekarang Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada nggak Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Di mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, gitu. nomor 25, 26, 27 dan seterusnya. Yang gitu dalilnya, bukan Yesus palsu, Nabi palsu. Nabi Mesias palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Disingkat apa? Yesus Kristus. Kristen ini pengikut siapa? Kristus Yesus. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Nabi Isa dengan Yesus, Al-Quran datang bukan untuk menyamanyamakan, saudaraku. Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Nabiullah Yeshua HaMashiach yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian dipelencengkan ajarannya, diduplikatkan namanya, dan Yesus sudah berpesan itu juga. Tapi makanya gini ditanya, dong, ya, tuduhan gimana? Bang Juma itu, tuduhan Bang Juma udah terlalu liar. Kalau Bang Juma bilang itu Yesus palsu, masa Yesus palsu bisa menghidupkan orang mati, mencelikkan mata orang buta? Bagus. Yang benar aja sih. Saudara, ya sekarang ada enggak yang kayak gitu menghidupkan Lazarus sudah dikubur berapa hari? Saudara, kalau yang menghidupkan itu di dalam Al-Quran diterangkan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Aku menghidupkan dengan izin Allah. Kami beriman Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bom-bom susah Kami percaya itu. Percaya kami. Tetapi yang kami tidak percaya adalah ketika diajarkan dia datang ke bumi sebagai jelmaan Tuhan, mati untuk tumbal dosa-dosa orang Kristen. Itu yang kami tidak percaya. Tetapi kalau dia membangkitkan orang mati, kami percaya. Karena kenapa? Dia memiliki mujizat. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diberikan oleh Bapa untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Mujizat. Biiznillah. Nah, sedangkan Kristen mengatakan Yesus yang ini mati supaya membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Maka Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Anak Tuhan yang mana? Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menghapuskan hukum-hukumnya. Malah Tuhan mengatakan begini. Contoh. Ini salah satu contoh saja. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat nonotnya, maka bunuhlah. Karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Nah, sekarang orang Kristen ini tidak bersunat, mau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nyambung nggak? Ya, tidak mungkin nyambung lah. Maka satu-satunya Bapak yang kalian jadikan Bapak itu hanya sibilisisis. Karena hanya iblis yang selalu saja merecoki firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan. Coba Anda baca di dalam Yohanes, dalam Ulangan 6. Jadi gini Bang Juma, dan Bang seterusnya. Juma itu, Bang Juma nggak jujur, hanya menulis liar lagi. separoh. Jadi gini, tentang sunat pasti saya tahu, pasti Juma tahu itu hanya tradisi di Yahudi. Oh, itu perintah Tuhan, itu perintah Tuhan yang dijalankan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan, tradisi. Tapi dasarnya adalah perintah Tuhan. Sekarang umat Muslim datang dia ke 6 atau ke-7. Terus sunatnya itu dari mana? Itu kan dia perintahnya Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Perintah Al-Quran atau perintah Allah? Perintah Allah. Ikutilah ajaran Brit Millah Abraham. Ikutilah ajaran perjanjian sunnat Abraham. Coba Anda baca.
Millah Abraham itu Millah itu artinya Mana apa? itu tertulis ada sunat? Itu kan hanya ikuti. Millah itu artinya dalam bahasa Ibrani apa? Iya, tapi nggak ada di situ kan tertulis. Sunnat. Itu sunnat artinya. Makanya di dalam tradisi Yahudi yang disebut Brit Millah itu artinya perjanjian sunnat. Sedangkan kami disuruh mengikuti millah, sunnatnya Abraham. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nggak bisa dibantah. Nah sekarang siapa yang kalian ikuti tidak bersunat? Iblis bersunat nggak? Enggak. Kucing? Tapi secara eksplisit Babi? kan nggak ada kan di Al-Quran masalah sunat hanya Mila Ibrahim baik kan nggak ada yang tertulis. Mila langsung. Ibrahim itu bang, perintahnya ikutilah, kemudian Mila Ibrahim artinya apa? Ikutilah sunat Ibrahim. Kok susah bang ya? Mila itu sunat bang, jangan dipelintir. Mila itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani. Mila Berarti Abraham, Mila Awalnya Muslim artinya disunat ngikutin Mila Ibrahim gitu. perintah Allah kan? Nah, Sudah terus jelas tuh. di surat apa itu? Sama di umur berapa? Berarti awalnya disunat itu Nabi Muhammad turun ke umat Muslim gitu. Saudara, orang-orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Orang kedua setelah Nabi Ibrahim bersunat itu Nabi Ismail, bukan Ishak. Orang kedua itu adalah kakeknya Nabi Muhammad bersunat, Nabi Ismail. Makanya ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang bersunat secara turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Mereka tak ada perintah lagi, tapi sudah menjadi tradisi budaya mendarah daging dari nenek moyang mereka. Setiap mereka lahir pasti sunat. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat beliau ketika masuk Islam tidak ada yang disunat. Kenapa? Karena memang sebelum Al-Quran diwahyukan, mereka secara turun-temurun dari sejak nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, sudah sunat semua. Berbeda dengan di Indonesia. Misalnya misalnya saudara Masmur, mu'allaf, di usia sekarang 45 misalnya. Saudara disunat baru sekarang. Kenapa? Karena tadinya Anda tidak mengikuti mila Abraham. Tapi kalau orang Arab bang, Islam dia atau Kristen dia tetap sunat dari kecil. Karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Orang Arab, apapun agamanya, mereka sudah sunat dari kecil. Karena mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga orang Yahudi. Kalau Nabi Muhammad di Al-Quran di umur berapa disunat? Ada kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud, tidak diceritakan usia berapa mereka bersunat. Tapi dari lisannya Nabi Muhammad sendiri berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Maksudnya lahir dalam keadaan bersunat dari perut, dari rahim udah Iya, sunat. betul. Dari lahir beliau keluar. Mana dalilnya itu? Hadits bang, hadits Rasulullah. Hadis kan bukan dari Allah kalau menurut Muslim, Al-Quran. Tapi dari mulut Rasulullah. Tapi dari mulut Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Di hadis apa itu? Sekarang ada nggak Yesus mengaku dia sudah sunat? Ada nggak bang? Enggak, maksud saya di hadis mana? Maksudnya itu kan bukan Al-Quran, Saudara, hadis. Hadits itu ucapan Rasulullah yang tahu tentang kelamin orang itu adalah orang itu sendiri. Betul? Dia mengatakan aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Diucapkan kepada siapa? Diucapkan kepada umatnya. Aku ini lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak komplain dari istri-istrinya? Enggak dong, kamu belum sunat. Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang, ada nggak Yesus mengaku aku lahir dalam keadaan sunat? Atau ada nggak dia mengaku kalau dia sudah sunat? Enggak, ntar dulu. Ini lagi saya jadi bingung. Gini loh, saya kan sering bilang, sering naik ke room gitu. Enggak, karena pendapat yang lain katanya pernah saya naik ke room Muslim itu bukan kayak gitu, di kita nama kakeknya.
Oh, pada saat itu Nabi Muhammad kakeknya melakukan syukuran, mengundang tetangga-tetangganya, sahabat-sahabat muslim muslimah untuk merayakan kelahiran cucunya dan prosesi sunat. Prosesi sunat yang dimaksud di sini adalah tradisi sunat yang mana di situ tidak ada sunat. Kenapa? Karena cucunya sudah sunat. Tapi pesta untuk merayakan itu tetap saja diadakan. Itu maksudnya. Itu satu. Itu kan perkataan Bang Juma yang saya sebutkan. Saya sering naik katanya di kita nama kakeknya, bukan masalah syukuran gitu loh. Jadi syukuran itu adalah syukuran beliau. Kakeknya mengundang orang-orang untuk hadir merayakan syukuran atas lahirnya cucunya, sekalian prosesi sunat. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak disunat seperti anak yang lain, karena dia sudah disunat sejak dari rahim ibunya. Kenapa Anda pertanyakan itu? Pernah nggak Anda lihat sabar? Pernah tidak Anda lihat orang lahir tangannya cuma dua gini? Pernah? Pernah nggak Anda lihat orang lahir cuman segini matanya? Pernah nggak orang Anda lihat lahir tidak ada kaki, tidak ada jari-jari, bahkan tidak ada pusar ke bawah? Pernah nggak? Pernah. Apa susahnya bagi pencipta langit dan bumi? Orang lahir sudah tak ada kulup. Itu sulit bagi Anda? Ya nggak ada yang menginginkan lahir kaki satu, lahir mata cacat. Itu kan namanya cacat, Bang Juma. Cacat itu namanya cacat. Yang jadi kalau orang lahir tanpa kulup itu cacat? Bukan itu yang saya bilang. Tadi kan Juma bilang. Artinya begini saudara. Artinya Anda harus membuka diri, membuka otak Anda. Kalau tangan kalau tangan Anda yang sebentar. Orang Kristen itu kalau bertanya Islam memang tajam. Orang Islam itu kalau membahas Islam, orang Kristen itu kalau membahas Islam itu tajam sekali. Tapi giliran dibahas tentang agamanya, imani saja. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda sudah mengatakan bahwa kakeknya melakukan sunat untuk cucunya, selesai kita. Berarti sunat. Anda sudah bilang kan? Kalau dia saya bilang pernah naik ke Rom, beda sama yang dia katakan apa? Dia katakan apa? Sudah sunat, disunat sama kakeknya. Sudah, berarti Nabi Muhammad sunat. Saya katakan itu pesta sama kakeknya. Dihitan oleh kakeknya. Dihitan oleh kakeknya. Berarti dia sunat. Berarti dia sunat. Kan itu maksud saya kan dua pendapat sekali. Tidak ada dua pendapat. Tidak ada dua pendapat. Sekarang saya tanya balik, saudara. Saya tanya balik dulu. Saya tanya balik dulu, saudaraku. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apakah Yesus bersunat? Jawab. Nggak bisa. Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya turunkan. Ya, kalau masalah diturunkan tidak apa-apa. Saya kan orangnya penurut. Sudah saya bilang dari awal. Iya, penurut. Makanya Anda jadi Kristen karena penurut. Kalau Anda tidak penurut, tidak mungkin. Ingat Bang, jadi gini, seekor anjing itu, Bang, siapapun yang kasih anjing itu, dengar, siapapun yang kasih anjing itu tulang, setan sekalipun pasti dia turut. Namanya mental anjing. Dan ternyata Anda juga adalah mental asu. Maaf Pak Mazmur, Anda tidak bisa ditanya. Saya sudah bertanya tentang Anda sudah memberikan jawaban bahwa Anda melihat di koma lain diceritakan kakeknya Nabi Muhammad menyunat Nabi Muhammad. Ya udah selesai, berarti sunat. Saya cuma ingin bertanya, apakah Yesus sunat? Sederhana loh itu. Sederhana. Oke? Nah, kita naikkan lagi. Mudah-mudahan tidak mental anjing kayak Bapak tadi, karena dia penurut. Udah dijelaskan bukan? Bukan salah saya sudah jelaskan. Dan dia nambah lagi. Ternyata di tempat lain dijelaskan Nabi Muhammad disunat sama kakeknya. Ya alhamdulillah, berarti sudah disunat. Kita mau tanya, adakah Yesus mengaku sudah disunat? Mana pengakuannya? Ternyata tidak ada.
Yang memberitakan kalau dia sudah sunat Lukas. Bagaimana cara Lukas mengetahui kalau Yesus sudah sunat? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia bertanya tentang Islam itu, wah kencang kali sampai ke akar-akar yang paling dalam. Tapi kalau giliran dia, di dalam kitab saudara tertulis Kristen itu bukan lagi hamba. Dipleset nanti tuh, loncat kemana-mana. Bantah dalil sendiri. Nah itulah Kristen. Kita cari yang non-muslim lagi. Tapi yang sedikit agak berakal. Jangan kayak tadi ya. Ini Islam semua. Ini Islam semua yang mau naik. Halo, selamat siang. Sudah lama nyembah Yesus, Mbak? Sudah lama nyembah Yesus? Malu. Saya minta moderator dong, saya mau ibadah. Ada nggak anak-anak apologet? Satu orang naik dong, saya mau ibadah dulu. Jadi Yesus diketahui bersunat oleh Lukas. Dengan cara apa Lukas tahu? Sementara pada saat Yesus disunat bayi, tidak ada kemudian Lukas hadir di sana. Apakah dikatakan, Sus, buka celana, coba ku tengok, coba ku periksa dulu. Oh iya, tahu anak sudah bersunat nih tahu. Akhirnya ditulislah di dalam Lukas 2. Pada hari ke-8 Yesus disunat. Dari mana dia tahu? Dari mana Lukas tahu Yesus sunat pada hari ke-8? Lukas nggak ada di situ. Dan kalaupun ada, Lukas masih berbentuk bayi. Dua mana Lukas dengan Yesus? Kenapa dia bisa tahu kalau senjatanya Yesus sudah dipotong? Apakah ketemu pada saat dewasa? Lalu Yesus perlihatkan, ini lihat nih, lihat. Oh iya tahu anak sudah tidak pakai helm. Itu yang pingin kita tanya. Ataukah Lukas cuma ngarang bebas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah sunat atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sunat belum? Coba mana buktinya? Mana buktinya? Lihat. Lihat. Ini saya mau menulis ini, saya mau menulis. Saya mau menulis. Mana coba lihat. Lihat dulu. Oh, Pandi sudah sunat pada tanggal 28 bulan Mei 2025. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Alamak. Nanti kau kirim fotonya kirim ke Bom. Sudah sunat. Dinda saya ibadah dulu. Silakan dinaikkan teman-teman kita. Ya, saya izin naikkan satu narasumber Muslim kan Dana yang bisa mungkin membantu Kang Dito kali atau Bang Ardi atau siapa. Izin moderatornya. Tadi saya minta moderator kan saya sudah chat karena ada typingan Bani Asu di bawah. Ngeri kali typingannya, Bang. Udah jadi moderator. Sabar Kanda belum. Oh, udah. Alhamdulillah. Udah Kanda. Silakan Kanda, nanti gantian ya. Kalau sudah selesai Bang Zuma masuk lagi, saya lagi ibadah. Karena jadwal kita kan sama. Ayo teman-teman di tap-tap layar. Mungkin ada kawan-kawan Muslim juga yang bisa membantu untuk jadi narasumber di atas Komal. Nanti kita coba naikkan Bang Ardi, Kang Dito, Ustadz Alif atau siapa. Ayo teman-teman di tap-tap layar juga ya, biar komalnya kuat ya teman-teman ya.
Cukupkan 1 M tap layar kita. Ntar kita lihat dulu teman-teman Kristennya ya. Aduh, Pak Pendeta Hia. Ini pendeta kita nih. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Pendeta, apa kabar? Ya, luar biasa. Apa Ya, saya ini mau topik saran kita dong. ini? Saya mau saran untuk komalnya Pak Pendeta Hia, kalau bisa Pak Pendeta kurangin naikkan para penghujat. Itu loh Pak Pendeta. Iya, itu nantilah kita bahas itu. Ini dulu yang kita topik kita di sini. Itu nanti dengan Bang Zuma Pak Pendeta. Pak Pendeta ngobrol-ngobrol santai dulu dengan saya. Menunggu Pak Bang Zuma kembali. Gitu. Setelah ibadah baru bahas tema ini, anak Tuhan atau anak setan. Dan gitu. Ini enak ceritanya ini gimana itu ya? Coba kita. Tapi nanti sebentar Pak Hia, Pak Pendeta Hia. Oke, siap. Kita tambah biar enak pembahasannya. Pak Pendeta bisa tangkap poin-poinnya apa yang disampaikan. Kenapa bisa Aliteng dikatakan mereka itu adalah anak Tuhan atau anak Tuhan, kan gitu. Tapi gini, sebelum kita sampai dulu ke Pang Kurunda Juma ya, tadi teman kita yang naik tadi itu ketika dipertanyakan tentang sunat itu kepada saudara kita, malahan narasinya tidak pakai data, langsung dijawab gitu aja Pak. Cuma nggak ada data gitu maunya, harus ada data lah yang file. Awalnya sudah disampaikan datanya, mungkin Pak Hia nggak dengar karena terlambat masuk. Itu loh Pak Pendeta. Iya, tadi kan dari tadi saya nontonnya kan. Ketika ditanya sama kita tentang sunat itu ya mungkin ada jawabannya pakai data. Jadi ketika pun ditanya orang sebelah kita tentang sunat di Bang Zuma ya tentu pakai data lah. Jangan hanya ngomong aja gitu, nanti dianggap yang di bawah ini narasi yang tidak benar. Dia sendiri juga sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Dia sendiri yang menunjukkan datanya tadi Pak Pendeta Hia. Yang jadi persoalan ini kan Yesus ini kan nggak pernah mengaku dia disunat, kan gitu? Iya, ya. Ini kan yang menurut kita maunya tadi. Orang nggak ngaku disunat, kalau nggak ngaku disunat, sunat nggak itu? Ya itu kan pendapat kita masing-masing ya, berbeda-beda lah. Cuman ya kita maksud di situ maunya jangan gara-gara itu terus kita turunkan terus nggak dijawab lagi kan gitunya. Masa kita ditanya orang tapi kita terus tidak memberikan jawaban, terus kita turunkan gitu. Atau sama-sama kita memberikan penjelasan sesama kita gitu supaya orang yang di bawah pun cerdas gitu. Pak Pendeta udah dijawab tadi. Assalamualaikum Bang Abu Hadid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya anak Tuhan apa setan? Waduh, berat. berat ya kan. Berat. Mungkin bagi yang belum mengetahuinya mungkin itu berat, tapi bagi yang kita sudah tahu apa maksud dan tujuan dari ayat ini ya mungkin akan lebih baiknya kan gitu ya. Oke, Pak Hia, saya mau tanya apa yang tidak kita ketahui, cuman Kristen yang tahu, Pak, bahwa Yesus itu bukan setan tapi dia anak Tuhan, Bang. Iya, oke. Yang dimaksudnya di sini adalah seakan-akan percakapan itu seakan-akan bukan lagi hamba Tuhan kan begitu. Mari kita lihat dari Yohanes 15 ya, itu yang dibahasnya Pak Juma tadi itu adalah Yohanes 15 ayat 13. Dia di sini berkata ya, Yohanes 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kan begitu kan? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, kan gitu kan? Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu lagi memilih aku, ya, bukan kita lagi yang memilih Tuhan itu. Itu konteksnya apa, Bang? Ya, itu konteksnya apa, Pendeta? Ya kan tentang tadi kata Bang Juma, bukan lagi
hamba, tetapi enggak, saya tanya ke itu Pak. Kan tadi itu Bang Zuma, narasi Bang Zuma. Sekarang saya tanya sama Pak Pendeta. Yang Pak Pendeta sampaikan itu konteksnya apa? Yang tentang hamba ini, konteksnya tentang hamba ini. Tentang hamba. Tentang hamba. Iya. Baik, tentang hamba ya, Pak Pendeta. Baik. Iya, karena hamba sama dengan tuannya enggak, Bang? Makanya itu kita dengar dulu satu-satu. Kita penjelasan itu kan Bapak di situ mau bertanya. Tentu kita menjawab dengan harus sabar kan gitu ya. Iya, tapi kan nggak keluar dari Bible kan Pak Pendeta? Iya, kita dengar dulu bagaimana tujuan dari ayat ini kan gitu kan. Ya, dia berkata di sini tadi kan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memerintahkan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang memilih kamu, atau Tuhanlah yang memilih kita. Dan aku telah kutetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah sesamamu orang yang lain. Jadi bukan dia dalam arti, bukan dia lagi hamba. Dia sebagai hamba menyampaikan tentang firman Tuhan. Itu yang dimaksudnya di situ. Jadi dia sudah menerangkan di situ. Ya, sebagai hamba itu adalah anak Tuhan juga. Cuman yang dimaksud secara kemanusiaannya itu salah kita artikan tujuannya di situ, Pak. Jadi harus kita tahu makna dari apa itu sebagai hamba dan Tuhan gitu, Pak. Seperti Bang, itu ya. Pak Pendeta, itu kalau kita baca dari perikopnya itu kan perintah supaya saling mengasihi. Betul ya Pak Pendeta? Nah, betul. Jadi ketika Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Artinya apa itu Pak? Ya, yang dimaksudnya itu yang namanya hamba ini kan memberitakan tentang firman kan begitu kan. Jadi yang dimaksud di situ adalah bukan hanya lagi disebut kita hamba, tetapi sudah menjadi anaknya Tuhan. Itu diangkat kita sebagai anaknya. Tuhan yang mana yang angkat? Tuhan yang mana yang angkat, Bang? Tuhan yang mana? Ya berapa rupanya Tuhan? Nah ini kan kata Yesus nih. Maksudnya supaya Tuhan mengangkat, sementara Yesus tidak lagi memanggil hamba. Jadi ada berapa Tuhan ini Bang? Yang angkat nih Tuhan yang mana Bang? Ya satulah Tuhan untuk menerangkan ini bahwa yang mana Tuhan yang mana Bang? Pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang berkata di sini siapa? Ya? Yang berkata di sini siapa? Yohanes 15:15. Ya kan ditulis oleh Paulus di situ. Yang berkata siapa? Ya, dari Yohanes 15. Dari ditulis Baik. Perkataan Yesus disampaikan perkataan Yesus baru kan ditulis oleh orang-orang yang sudah terima kasih ini. Baik, itu. Baru kan ditulis. Ya, baru ditulis. Apa isi tulisannya? Ya itu yang tadi yang disampaikan saya baca tadi ya 15. Kalau itu dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ketika Bapak Pendeta menarasikan bahwa iya tidak lagi seperti itu karena kami telah menjadi diangkat oleh Tuhan. Pertanyaannya Tuhan yang mana yang mengangkat ini? Ya Tuhan Yesus sendirilah, macam mananya? Ini perkataan Yesus kan? Iya, ini kan perkataan Yesus. Iya. Gimana? Dia mengangkat tapi dia bukan Tuhan. Dia hamba sudah. Dia sama seperti mereka. Terus dia mengangkat siapa? Siapa yang mengangkat? Tuhan yang mana lagi yang mengangkat, Pak? Cemananya orang Bapak ini. Jangan Pak. Ya. Ini sebenarnya Bang Zuma salah tulis nih ya. Harusnya anak Tuhan or hantu. Jadi ada kaitannya. Tuhan tuh gitu Bang. Begini Pak, lihat dari apa ini Pak ya. Dari
Yohanes 8 ayat 12 dia berkata di sini, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi semua kata-kata rangkaian dari situ, setuju Bang, setuju Pak Pendeta. Dijelaskan, ada jawaban, setuju. Dan apa makna gitu Pak. Betul, saya setuju. Ketika firman itu menjadi terang dunia, maka firman itu berubah menjadi genset. Ada genset merek firman Pak Pendeta. Itu mengambil filosofi dari itu tadi, bahwa firman menjadi terang dunia. Nah, genset ini fungsinya untuk menerangi. Nah, sehingga yang punya itu perusahaan ngasih nama gensetnya itu firman. Ada Bang. Coba Bapak cek di Google genset merek firman, ada. Itu karena firman itu menjadi cahaya. Betul Pak Pendeta, setuju saya. Nah, yang tadinya orang-orang dalam kegelapan tidak mengenal Tuhan, maka Yesus datang menyampaikan, inilah jalan yang akan kalian tempuh supaya dapat menuju kepada Bapa. Aku ini jalan. Aku ini jalan, ya. Aku ini kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini yang sampaikan bukan dari diriku. Dia yang mengutus aku, yang memerintahkan aku untuk menyampaikan segala itu. Maka dia adalah kebenaran. Dia jalan, dia kebenaran. Yesus itu. Bapak artinya tidak percaya kepada Yesus gitu ya? Dengar. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran. Bagi siapa? Bagi siapa? Kata Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Berarti dia jalan dan kebenaran bagi bangsa Israel saat itu. Iya, oke. Betul Biar saya jawab sama Bapak di sini. Berarti Bapak tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, kan begitu kan, atau Allah? Kalau kan gitu kan? Kalau bicara hanya Bapak membuat narasinya itu bahwasanya dia hanya utusan atau dia hanya jalan, begitu kan Pak? Ya itu perkataannya ada kan Pak? Iya, oke, makanya saya tanya sama Bapak. Ini dia berkata di sini di Filipi 2 ayat 6 sampai 9 ya Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang menjadi milik melainkan yang dipertahankan Pak? Kealahannya itu tidak dipertahankan kealahannya. Ya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kita ambil sisi positif, siapa manusia itu yang menjadi manusia itu? Berarti kan cuma Tuhan Yesus. Baik. Dan bawahnya 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah udah jelas di situ Pak ya. Saya tahu, tapi menurut Bapak mungkin saya tidak bagaimana tujuan orang Bapak tentang itu ya. Baik Pak. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu adalah rupa Allah yang mengambil wujud manusia, betul nggak Pak? Iya. Oke, baik. Ketika Yesus dari 0 bulan sampai 33 tahun, dia ini tidak menunjukkan keilahiannya karena telah mengosongkan diri, betul kan? Betul kan? Mengosongkan dirinya setelah dia menjadi manusia Pak, bukan setelah lahir. Dari 0 bulan itu kan manusia itu dilahirkan. Oke, sampai 33 tahun berarti dia mengosongkan diri. Betul Bang? Iya. Oke, baik. Jadi yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit, itu bukan Yesus, tapi Bapa. Kata Petrus. Kata Petrus di dalam 1 Korintus 1 nomor 22. Petrus berkata, inilah, ketahuilah Israel, inilah Yesus dari Nazaret yang aku maksudkan. Seorang yang telah ditentukan oleh Elohim, di mana Elohim itu melakukan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat melalui perantaraan dia. Betul kan? Jadi selama Yesus itu hidup sebagai manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu kan kata tanpa Bapa. Kata Petrus, kata Bapak tadi di Filipi. Karena kehidupan dia mengosongkan diri kan? Udah mengosongkan diri, berarti tidak ada lagi keilahiannya. Diperkuat dengan perkataan Petrus bahwa Yesus ini orang yang telah ditentukan oleh Elohim, di mana Elohim itu melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan melalui perantaraan dia.